Tanpa perlu menggunakan pendasaran biblis maupun teologis, sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus pasti menghormati Maria, karena Maria adalah ibunya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Maria yang melahirkan Yesus. Perlu diingat pula bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi terdapat kumpulan perintah yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel dengan perantaraan Nabi Musa. Kumpulan perintah tersebut dikenal sebagai Dekalog atau 10 perintah Allah. Dalam 10 perintah Allah terdapat pembagian yang jelas. Perintah 1 sampai 3 mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan perintah 4 sampai 10 mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, pertama-tama penghormatan diberikan kepada kedua orang tua, sebagaimana tercatat dalam perintah keempat, yakni hormatilah ibu dan bapamu. Yesus pasti mengetahui tentang 10 perintah Allah ini, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pasti Yesus pun menghormati Maria sebagai ibunya dan Yusuf sebagai ayahnya. Saya tertarik dengan kutipan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 51, di mana tertulis, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kutipan tersebut berasal dari kitab suci terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Frase yang membuat saya tertarik adalah hidup dalam asuhan. Hal menariknya adalah ketika saya mencoba mencari kutipan ayat tersebut dalam versi kitab suci yang lain, dan hasilnya cukup membuat saya terkesima. Dalam kitab suci New International Version, kata yang dipilih untuk menerjemahkan hidup dalam asuhan adalah obedient, yang berarti taat. Kitab suci versi Christian Standard Bible juga menggunakan kata obedient. Sedangkan dalam kitab suci versi English Standard digunakan kata submissive, yang berarti patuh. Kitab suci versi New American Standard menggunakan kata subjection, yang berarti takluk. Atau apabila mencari persamaan katanya dalam bahasa Indonesia, berarti berserah diri. Kitab suci King James Version pun menggunakan kata yang kurang lebih bermakna sama, yakni subject. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sebenarnya kutipan ayat Lukas bab 2 ayat 51 mau menunjukkan bahwa Yesus pun menghormati Maria. Yesus menghormati Maria dengan menunjukkan sikap bahwa ia mau untuk hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Ia mau untuk taat, patuh, dan berserah diri dalam pemeliharaan Maria dan Yusuf. Maka tak salah apabila Gereja Katolik pun menaruh hormat yang begitu mendalam terhadap Maria, karena Yesus pun melakukan hal yang sama terhadap ibunya. Penghormatan kepada Maria ditunjukkan oleh Gereja Katolik melalui doa-doa khusus yang disampaikan kepada Maria, semisal doa Salam Maria, Rosario, Novena, dan lain sebagainya. For your information, penghormatan terhadap Maria tidak hanya dilakukan oleh Gereja Katolik Roma, tetapi juga oleh Gereja Timur Ortodoks.